Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Ma'na al-imanu bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullahil munazzal ala rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Jadi makna iman kepada kitab-kitab Allah, al-imanu bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullah, membenarkan bahwa kitab-kitab itu adalah kalamullah, kebun Allah, al-munazzal yang diturunkan ala rusulihi kepada rasul-rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Tidak hanya iman bahwa itu kalamullah, wa kullu ma tadammanathu haqqun, kita harus yakin bahwa kandungannya semuanya benar. Makanya sampian iman di Al-Quran, tapi ada satu ayat saja yang kita ingkari maka kita murtad. Jadi iman dak kitab Allah nika tidak hanya iman dak badan kitab itu, tapi juga membenarkan isinya. Mungkin gue pernah diundang dalam sebuah forum gender nih, kesetaraan gender, dalam kesetaraan gender tentang poligami yang di ini. Dari pernyataan-pernyataan mereka saya paham, mereka orang-orang sekuler. Saya tanya kemudian, jadi fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' itu ditentang sama mereka. Dan bengkalan juga. Dan saya tanya, coba fankihu itu fi'il apa? Saya tanya, itu fi'il apa itu? Saya gitu kan. Ya fi'il amr, perintah. Sudah jelas perintah kok. Fankihu maka nikahilah. Kenapa Anda tolak? Saya tanyakan begitu kemudian tidak bisa jawab mereka. Allah memerintahkan, kalian menolak. Hati-hati kata saya. Jelas kok katanya ankihu. Itu fi'il amr itu. Kata perintah. Jadi ada satu ayat yang kemudian kita ingkari, menyebabkan batal keimanan kita. Karena iman percaya kepada kitab-kitab Allah itu tidak hanya iman kepada kitab secara ijmalan, tapi juga membenarkan isinya secara keseluruhan. Kalau Al-Quran, mushaf itu kalamullah, wa. Suaranya, tulisannya itu mutlak dari Allah. Tulisannya, titiknya, tidak kurang, tidak lebih, itu mutlak dari Allah. Nikah Al-Quran. Mun hadis qudsi pada Al-Quran, pada hadis qudsi, pada hadis biasa. Al-Quran mutlak kalamullah. Tulisannya, suaranya, bentuknya, ya, itu mutlak keseluruhannya dari Allah. Dan itu kalamullah. Kalamullah sifatnya qadim sebagaimana qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Mun hadis qudsi itu maksudnya, inti persoalannya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Maka hadis qudsi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napa pun Rasulullah, qala Allah taala, Allah adabu. Rasulullah bersabda, isi sabdanya itu qala Allah taala. Jadi Rasulullah menyampaikan qala Allah taala, Allah berfirman. Banyak ada kitab hadis itu khusus hadis qudsi pada Pak. Jadi mun hadis qudsi, kumpulan hadis qudsi itu misalnya berbentuk satu kitab, maka tidak wajib punya wudhu kita. Tapi kalau Al-Quran harus punya wudhu. Termasuk kitab terjemah. Kalau lebih banyak terjemahannya dengan isi ayatnya, maka boleh memegang tanpa wudhu. Atau kitab tafsir yang jumlah kalimat-kalimat selain Al-Qur'annya, kalimat-kalimat penafsirannya itu lebih banyak dari ayat-ayat Al-Qur'annya, maka boleh kita memegang kitab tafsir itu tanpa wudhu. Yang paling ringkas yang saya tahu, kitab tafsir yang paling ringkas itu tafsir Jalalain itu. Tafsir Jalalain itu kitab tafsir paling ringkas. Tapi sama ulama sudah dihitung per hurufnya. Ayat-ayat Al-Qur'annya sama tulisan tafsirnya itu per hurufnya sudah dihitung oleh ulama dan dinyatakan bahwa
huruf-hurufnya lebih banyak, penafsirannya. Maka kita boleh memegang tafsir Jalalain itu tanpa wudu. Karena takun banyakan kalimat tafsirnya dengan ayat-ayatnya. Yang lain seperti Ibnu Katsir itu tafsir bil ma'sur. Justru banyak hadisnya itu. Satu ayat saja sekian hadis yang dicantumkan di situ. Di tafsir Ibnu Katsir itu. Tapi iman kepada kitab Allah tidak hanya iman kepada kitabnya, tapi ma tadammanathu haqqun. Seluruh kandungannya kita membenarkan. Walaupun mungkin ada yang tidak enak. Seperti tadi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tentang hadis, tentang ayat poligami. Mungkin bagi pihak perempuan itu tidak enak. Tidak enak. Tapi itu benar. Pada hakikatnya itu ya diantaranya untuk menguji keimanan seorang perempuan. Lebih cinta kepada suaminya apa lebih cinta kepada Allah? Maka bu nyai nak buat kaki ya. Yang tapi urusan ini itulah ujian keimanan, Mbak. Ujian keimanan. Ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzuluha bi ankanat maktubatan alal alwah. Dan turunnya itu ada yang tertulis dalam alal alwah, dalam lempengan-lempengan kat Taurat, seperti kitab Taurat. Yang wajib kita imani ada 4, Pak. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Itu yang wajib kita imani. Dan termasuk isinya kita benarkan. Hanya saja kita lo oning. Esen kitab Taurat, esen kitab Injil yang asli. Mun sekarang kan lawa-lawa nih gambaran. Sudah tidak original. Kalau kitab yang asli wajib kita imani dan termasuk isinya wajib kita imani. Au masmu'atan min as-sami bil musyahadah. Jadi caranya kitab-kitab itu diturunkan termasuk Al-Quran. Ada yang tertulis di pelepah-pelepah. Seperti di Taurat itu ditertulis di lempengan-lempengan. Ada masmu'atan langsung diperdengarkan di Allah minas sami bil musyahadah. Kama fi lailatul mi'raj. Au mi wara'i hijabin. Nah kemarin kan saya tanya. Apakah Rasulullah itu bertatap ketika Mi'raj itu bertatap langsung? Rasulullah melihat? Tidak, Pak. Jadi Rasulullah itu memang oleh Allah didatangkan ke tempat yang terdekat dengan Allah, tapi masmu'atan, Pak. Jadi hanya diperdengarkan.